Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita semua masih dilimpahkan beberapa nikmat. Di antaranya yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua masih bisa berkumpul, bermuajahah atau bertetap muka di dalam kursus pagi ini. Mudah-mudahan besar harapan kami kita semua senantiasa berada di dalam taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya baginda Nabi di dunia, terlebih-lebih kelak di hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih khusus kepada guru kami yaitu Ustaz Hidayatullah SPDI, Ustaz Haji Nusukri SAG, alladzi sami'na wa ata'na wa hafizallahu anhuma. Juga kepada sesepuh-sesepuh kita yaitu Bapak Haji Abdul Malik, Bapak Cepi, Bapak Yoyo, Bapak Udin, dan semua bapak dan ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di kursus mengaji mustami'an ini menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Juga kepada sesepuh kita yaitu Ketua GKI Musalla sekaligus merangkap sebagai RT, Bapak Imam Munaji, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah limpahkan rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasa saya mengaji yaitu kitab Fathul Mu'in di bidang fikih. Sekarang sudah sampai di bab syarat-syaratnya sholat. Mari kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis sholati. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholati wa laysa minha wa qaddimatus syuruti alal arkani li'annaha awla bit taqdim. Idh syartu ma yajibu taqdimuhu ala sholati wa istimraruhu fiha. Ini pasal di dalam menerangkan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Seperti yang kita tahu, syarat di dalam sholat itu ada dua Bapak Ibu. Syarat wajib sholat, syarat sahnya sholat. Kebetulan pada syarat ini menerangkan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Kalau syarat-syarat wajibnya sholat telah saya terangkan di depan, yaitu ada 4. Di antaranya harus Islam, harus balik, harus berakal, dan kelima yaitu harus suci. Suci ini yaitu dari junub dan haid dan nifas. Adapun syarat-syaratnya sholat, itu syarat sholat itu sesuatu yang bergantung asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholat, sesuatu yang bergantung atas kesahihan sholat, wa laysa minha, dan itu tidak ada di dalam sholat, wa qaddimatus syuruti alal arkani, dan didahulukan syarat-syarat sholat itu alal arkani, atas rukun-rukunnya sholat. Kalau syarat Bapak Ibu sesuatu yang menjadi kesahihan sholat, cuma syarat itu ada di luar sholat. Kalau rukun sesuatu yang mengesahkan sholat, namun rukunnya itu ada di dalam sholat. Kenapa syarat itu harus didahulukan? Karena itu awal yang didahulukan, lebih utama didahulukan. Ibis satu ma yajibu taqdimuhu ala sholati, dan syarat itu wajib didahulukan sebelum masuk sholat. Wastimraruhu fiha, dan syarat-syarat sholat itu yang akan kita terangkan di belakang itu harus selalu ada di dalam sholat. Suatu contoh nomor 1 itu kan wudhu.
kita selama sholat, misalnya sholat subuh, itu wudhu itu selalu ada. Dengan kata lain, kalau satu rakaat kita hadas atau kentut, maka batal sholatnya. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf kan 7 putaran. Cuman jika dapat 4 putaran kita kentut, kan batal tawafnya. Kita berwudhu lagi, masuk ke tawaf, itu tinggal nerusin yang 3-nya. Itu bedanya. Jadi syarat itu harus selalu ada. Dan perlu Bapak ketahui, syarat itu di dalam ilmu usul fikihnya merupakan hukum wad'i. Hukum yang dibebankan kepada kita selaku anak Adam, dibebankan oleh Allah Ta'ala itu ada 2, hukum wad'i, hukum taklifi. Hukum taklifi yaitu seperti wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Apa wajib? Wajib sesuatu yang bila kita kerjakan itu mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan itu mendapatkan dosa. Sunnah, apabila kita tinggalkan mendapatkan pahala, namun apabila kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kebalikannya haram, kalau kita tinggalkan mendapatkan pahala, namun apabila kita kerjakan itu mendapatkan dosa itu. Adapun makruh, apabila kita tinggalkan mendapatkan pahala, apabila kita kerjakan itu tidak mendapatkan dosa. Mubah, dikerjakan atau tidak dikerjakan itu tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Namun di sini mazhab yang diakui oleh dunia Islam itu kan ada 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i yang kita anut, mazhab Hambali. Mazhab Hambali Ibnu Abu Hanifah itu hukum taklifi itu bukan 5, cuma sekedar tahu aja, itu ada 7. Kenapa? Karena mazhab Hanafi itu mengatakan fardu dan wajib itu beda. Kalau kita tadi kan 5 mazhab Syafi'i, kalau mazhab Hanafi itu Abu Hanifah itu fardu, wajib, haram, sunnah, makruh tahrim, makruh tanzih dan mubah. Kenapa Imam Abu Hanifah itu membedakan antara fardu dan wajib? Kalau fardu itu dalilnya dalil qat'i, kata Abu Hanifah. Itu yang bersumber dari Quran dan dari hadis Nabi yang mutawatir, yang berurutan, tidak disebutkan cuma 1 kali itu hadis mutawatir. Adapun wajib itu hadis yang disampaikan oleh Nabi, namun hadisnya hadis ahad. Maka Imam Abu Hanifah menyatakan membaca surat Fatihah itu di dalam sholat itu bukan fardu, namun itu wajib, karena hadisnya cuma hadis ahad. Nabi bersabda, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholatnya atau tidak dianggap orang sholat walaupun itu sholat wujud kal adam, adanya seperti tidak ada. Bila mana itu? Bila tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi Imam Abu Hanifah itu menyatakan itu 7. Hukum wad'i, hukum kan ada hukum taklifi, hukum wad'i. Hukum syarat itu merupakan hukum wad'i. Hukum wad'i itu ada 3: syarat, sebab, mani. Syarat yaitu ma yalzamu min adamih. Kita belum masuk ke syaratnya sholat, kita main-main di pinggir dulu lah sebelum masuk ke dalam. Apa itu syarat? Syarat itu ma yalzamu min adamil adam, perkara yang bila tidak ada maka